أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang kita lihat dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak ada yang membanggakan dirinya. Dan itulah hakikat ilmu. Semakin belajar tinggi-tinggi, itu harus berbanding terbalik. Semakin merasa diri nadir, rendah, kecil, dan hina. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, itu pernah ditanya di sebuah majelisnya, ya Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Pertanyaannya asik ya. Gimana caranya biar kita punya ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Kata Syekh Fauzan apa? Amma ilmu Syekh bin Baz fabita'allum. Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Baz dengan cara belajar. Jangan malas, jangan tidur aja, belajar. Adapun saya, fa inni faqir fil ilm. Saya ini hanya orang miskin di dunia ilmu. Titik. Saya nggak punya apa-apa. Syekh Shalih Fauzan, padahal salah satu ulama senior pada hari ini. Lalu ada dua pertanyaan di majelis tersebut yang beliau jawab begini, la adri is'alul ulama. Saya nggak tahu jawabannya, tolong Anda tanyakan ke para ulama. Itu begitu beliau mengatakan demikian, saya nengok ke teman saya, terus kita geleng-geleng. Terus kita mau tanya siapa? Paham tak? Tidak jawabannya. Beliau mengatakan, saya nggak tahu, tanyakan kepada para ulama. Beliau memposisikan diri bukan ulama. Beda loh kalau misalnya beliau jawab begini, saya nggak tahu, tolong tanya ulama yang lain. Berarti beliau memposisikan diri apa? Ulama, tapi saya nggak tahu. Masih tawadu, saya nggak tahu, tanya yang lain. Tapi beliau nggak mengatakan, tanya ulama. Seakan-akan beliau hanya orang kecil, hanya orang tua yang mengisi kajian di tengah-tengah kami. Subhanallah. Padahal beliau salah satu ulama terbaik pada hari ini. Mungkin ada 1 bulan lalu di kampus kami ada kajian dengan Syekh Shalih Fauzan. Tapi konsep kajiannya unik. Temanya sirati dzatiyah tajarubu wa ibar. Materi kajiannya tentang biografi Syekh Shalih Fauzan, pengalaman dan pelajaran. Jadi kalau biasanya Syekh Shalih Fauzan mengisi materi, di kajian ini beliau diminta untuk menceritakan biografi beliau dan pengalaman beliau, sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Itu yang hadir doktor-doktor muda, profesor-profesor hadir, para masyayikh yang ada di Riyadh hadir. Salah satu yang hadir Syekh Abdul Aziz Sadhan, yang penulis kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm. Ada yang punya bukunya? Itu beliau hadir juga. Dan yang jadi host dosen kami Syekh Z Al-Qurun, salah satu peraih doktor termuda. Jadi kajian memang khusus para penuntut ilmu. Ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 juga ada di sana sebagian. Beliau datang. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Kajian itu gagal. Tapi bagi saya itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa gagal?
Karena Syekh Shalih Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan jasa-jasanya kecuali secara formalitas dan normatif. Selebihnya nggak dibuka sama sekali sama beliau. Itu sampai host tuh bingung gimana cara ngorek-ngoreknya, nggak diceritakan. Dan sangat tawadhu. Itu kajian tentang ketawaduan, bukan tentang biografi. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana perjalanan engkau dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir? Tolong ceritakan kepada kami biar kita bisa ngambil manfaatnya. Apa jawaban beliau? Beliau hanya jawab begini, saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, sini. Dan saya selanjutnya dipekerjakan di komite fatwa. Subhanallah. Beliau nggak bilang saya diangkat sebagai mufti, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan itu bisa jadi tukang pel, tukang cuci, tukang sapu. Beliau tidak menggunakan bahasa saya diangkat sebagai seorang mufti. Subhanallah. Beliau punya buku yang tersebar di dunia Islam. Host bertanya, Syekh, buku engkau itu tersebar di mana-mana. Khususnya buku yang berjudul Al-Mulakhas Fiqhi. Pernah dengar buku tersebut? Al-Mulakhas Fiqhi. Bisa tolong ceritakan tidak? Apa yang Anda rasakan dan pengalaman Anda ketika nulis buku tersebut? Apa jawab beliau? Aturidun an atahaddatha an kitabi? Apakah Anda menginginkan aturidun an amdaha kitabi? Apakah Anda meminta saya memuji-muji karya-karya saya pribadi? Enggak. Buku-buku itu kalian sudah miliki. Kalian baca. Dan kalau kalian baca buku-buku saya, kalian pasti menemukan banyak kesalahan. Saya berharap ada di antara kalian yang berkenan mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya. Titik jawabannya. Subhanallah. Beliau pengisi sebuah acara di radio Saudi, Nur ala Darb. Acara tersebut adalah acara tanya jawab. Pendengar bertanya dan ulama menjawab. Dan yang mengisi di acara tersebut hanya ulama-ulama besar. Dan salah satunya beliau. Dan Syekh Utsaimin itu sangat puas dengan jawaban-jawaban Syekh Fauzan. Syekh Utsaimin pernah mengatakan pada saat beliau masih hidup, yatma'innu qalbi bi fatawa Syekh Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengar fatwa-fatwa Syekh Fauzan. Host bertanya kepada Syekh Fauzan, tolong ceritakan kepada kami pengalaman Anda selama mengisi acara tersebut dan apa perasaan-perasaan Anda ketika Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Kata beliau, itu acara biasa di mana saya diminta untuk menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya, dan yang saya jawab banyak yang keliru mungkin, maka saya berharap antum bisa mengkoreksi jawaban-jawaban saya tersebut. Titik. Subhanallah. Itu ulama besar. Lalu host bertanya lagi, wahai Syekh, kami dengar engkau berdakwah kemana-mana, ke luar negeri, ke penjuru dunia. Sebelum selesai pertanyaan dipotong sama Syekh Fauzan. Saya mau klarifikasi, saya nggak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena tugas dari kampus. Bukan seperti yang Anda katakan tadi, dakwah kemana-mana, ke penjuru dunia, enggak, saya nggak pernah itu. Itu pun hanya sekali. Masya Allah. Kalau kita kan orang muji kita padahal nggak punya, kita diem senyum-senyum. Kata Syekh, enggak, saya nggak pernah kemana-mana, cuma sekali doang. Lihat ketawaduan.
Beliau adalah cucu dari ulama besar di eranya, Ibnu Bittin. Lalu host bertanya kepada Syekh Fauzan, "Ya Syekh, bagaimana perasaan Anda menjadi cucu ulama besar? Dan tolong ceritakan pengalaman-pengalaman Anda dengan kakek Anda tersebut." Kata Syekh Fauzan, "Mayan fauni." Apa manfaatnya bagi saya punya kakek seperti beliau kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Apa manfaatnya saya punya kakek beliau atau saya punya kakek seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau saya nggak bertakwa? Yang terpenting kan bagaimana sayanya. Lihat ketawaduan hadirin sekalian. Syekh bin Baz ketika beliau akan meninggal dunia, ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz, "Siapakah yang kami tanya kalau engkau meninggal ya Syekh bin Baz?" Kata Syekh bin Baz, "Syekh Shalih Fauzan." Lalu penanya melemparkan nama lain, "Kalau Syekh Fulan bagaimana?" Kata Syekh bin Baz, "Syekh Fulan bagus, tapi kalau Anda mau nanya Syekh Shalih Fauzan." Jadi lagi-lagi disuruh ke Syekh Shalih Fauzan. Host tanya ke Syekh Fauzan, "Kelihatannya engkau punya hubungan dekat dengan Syekh bin Baz ya? Bisa cerita nggak kepada kami bagaimana hubunganmu dengan Syekh bin Baz sehingga kita dapat manfaat?" Kata Syekh Shalih Fauzan, "Adapun Syekh bin Baz, kana yu'allimuni fi kulliyah." Syekh bin Baz pernah mengajarku di S1. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, lihat bahasanya dipekerjakan, bukan jadi mufti. Saya ketemu lagi dengan beliau dan saya banyak mengambil manfaat dari beliau. Titik. Jadi beliau mengatakan, "Ya saya sama dengan murid-murid yang lain. Beliau dosen kami." Beliau nggak mengatakan hubungan kita baik, sering pulang bareng, saya sering main ke rumahnya. Beliau sering kasih hadiah untuk saya, biar semua orang tahu bahwa beliau dekat sekali dengan Syekh bin Baz. Enggak, tawadu. Hadirin, Syekh Fauzan itu jadi dosen S1 sebelum lulus S1. Beliau kan doktor, beliau ngajar S1 sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, "Kok bisa? Dan bagaimana perasaan Anda?" Kata Syekh Fauzan, "Saya menjadi dosen sebelum saya lulus itu karena kampus lagi butuh pengajar. Titik. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh pengajar dengan seperti itu. Apalagi di masa Syekh Fauzan. Itu ulama di mana-mana kalau di Riyadh hadirin. Apalagi di zaman Syekh Fauzan yang ngajar dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Alamin Shinkiti. Itu ulama-ulama besar. Nggak ada ceritanya butuh mahasiswa yang belum lulus S1. Kalau bukan orang itu cerdasnya luar biasa. Tapi beliau hanya menjawab, "Saya ngajar karena kampus lagi butuh dosen." Titik. Itu ulama. Itu yang harusnya kita miliki. Bukan menceritakan kinerja kita, apa yang sudah kita lakukan, dakwah kita selama ini, atau media kita, atau karya-karya kita. Enggak, para ulama enggak demikian. Itu semua profesor yang hadir diam. Dan salah satunya mengatakan, "Saya malu. Kita baru diajarkan ketawaduan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita baru punya satu disertasi, satu karya saja sudah bangganya minta ampun. Sekarang ulama di hadapan kita tawadunya Masya Allah." Oleh karena itu hadirin sekalian, semakin belajar, semakin menunduk. Harus tampil beda. Orang yang sudah ngaji sunnah, itu semakin rendah hati di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga, di hadapan istri dan anak-anak, atau di hadapan suami, di hadapan orang tua atau mertua. Tunjukkan bahwa kita ini merasa bodoh, merasa masih jauh dari sempurna, merasa banyak dosa, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kiat yang pertama
Agar kita menjaga pesona taman surga adalah menata hati dan kita titik beratkan kedua penyakit hati, yaitu ketidakikhlasan dan kesombongan. Dan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong walaupun sebesar partikel yang terkecil. Maka barang siapa yang ngaji tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, maka dikhawatirkan dia terkena hadis di atas, tidak masuk surga. Walaupun penampilannya syar'i, walaupun hafalannya banyak, walaupun menghatamkan kitab-kitab para ulama, walaupun relasi ustadznya Masya Allah, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan walaupun seperti partikel yang terkecil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.